lagi dalam episode terbaru tahapan pemilu podcast KPU Provinsi Banten. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Masudi, anggota KPU Provinsi Banten, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat sore Bapak, sehat Bapak? Selamat sore, saya alhamdulillah. Cukup padat ya Pak agenda hari ini ya Pak ya? Mulai padat. Oke, teman pemilih, hari ini kita mau ngobrol santai tentang kita menuju ke tahap mana sih pada tahapan pemilu 2024 ini. Karena kita ketahui bahwa PKPU 4 tahun 2022 sudah diketok palunya dan sudah disebarluaskan melalui JDIH KPU RI dan KPU Provinsi Banten. Nah, Bapak, kita mau bercakap-cakap ria nih, santai aja tentang syarat mendaftar untuk verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Oke. Baik, jadi sebelum sampai ke syarat mendaftar, diinformasikan dulu nih soal waktu. Ya. Baik. Waktu pendaftaran sesuai PKPU memang sekarang sudah masuk tahapan pendaftaran partai politik. Ini adalah tahapan yang harus dilalui setiap partai politik kalau ingin ditetapkan sebagai peserta pemilu nanti. Nah, waktunya sudah ditetapkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus. Pendaftaran ini diikuti seluruh partai politik, baik yang sudah ada di parlemen, hari ini 9 partai, maupun yang tidak ada di parlemen DPR RI, tapi adanya di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ataupun yang tidak punya kursi. Tidak punya kursi maksud saya tidak pernah ikut pemilu 2019 ya, partai baru. Nah, mereka ini harus mendaftar nih di antara tanggal 1 sampai tanggal 14 ini. Kira-kira gitu waktunya. Oke, dalam proses pendaftaran ini Pak, kita kan punya aplikasi ya Pak ya, yang namanya Sistem Informasi Partai Politik. Di mana sistem itu sebenarnya mempermudah kinerja kita ke depan. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang bagaimana sipol, kemudian bagaimana tahap-tahap untuk masuk ke sipol dan lain sebagainya Pak? Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya pendaftaran itu dilakukan secara berjenjang. Jadi partai politik pusat mendaftar ke KPU RI, partai politik provinsi ke KPU provinsi, begitu juga kabupaten kota. Tetapi kali ini pendaftaran itu dilakukan terpusat, hanya di KPU RI oleh partai politik tingkat pusat. Sementara tingkat kabupaten kota itu tidak ada pendaftarannya. Nah, karena dia terpusat dan untuk memudahkan, maka digunakan aplikasi. Aplikasi namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Lewat aplikasi ini, partai politik menginput dan mengunggah seluruh dokumennya sebagai syarat ya untuk mendaftar nanti. Meskipun ini sifatnya alat bantu. Nah, SIPOL ini sebetulnya selain berfungsi sebagai alat bantu, dia juga mempermudah partai politik dan mempermudah masyarakat untuk memantau kira-kira mengakses. Jadi masyarakat bisa melihat namanya apakah ada dicantum sebagai anggota partai. Kalau dia merasa saya bukan anggota partai, tetapi kok nama saya dicantum, nah itu bisa dilihat di SIPOL ini. Jadi SIPOL ini adalah cara kerja untuk mempermudah proses pendaftaran, verifikasi sampai penetapan partai politik. Baik, cukup jelas ya teman pemilih ya tentang bagaimana SIPOL nanti ke depan bisa mempermudah masyarakat dan juga mempermudah partai politik peserta pemilu untuk menjadi peserta. Nah Bapak, kita ketahui bahwa dalam tahap-tahap pendaftaran ini ada yang namanya verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah ini tahapan dan perbedaannya seperti apa Bapak? Ya, perbedaannya kalau verifikasi administrasi ini adalah pemeriksaan dokumen dengan dokumen. Ya. Kan tadi kalau urutannya nih, partai tadi itu sudah mendaftar, yang namanya mendaftar itu membawa dokumen, kan? Menyerahkan dokumen ke kita. Ya. Nah, dokumen yang diserahkan itu kita cek. Ya. Pertama kelengkapannya, kalau lengkap kita terima pendaftarannya, kalau tidak lengkap kita kembalikan untuk dilengkapi, kemudian dia mendaftar di masa pendaftaran lagi. Bagaimana kalau pendaftarannya pelengkapan dokumennya itu lengkap,
setelah masa pendaftaran selesai, nggak bisa. Ya. Jadi pelengkapan dokumen yang tidak lengkap itu harus diserahkan lagi untuk mendaftar di masa pendaftaran. Setelah lengkap, baru kita lihat kebenarannya, kebenaran dan kevalitannya. Itu yang disebut dengan verifikasi administrasi. Jadi kita lihat itu dokumennya ini benar atau enggak, ya, sah atau tidak. Mulai dari keterangan soal berbadan hukumnya, dia punya keanggotaan berapa, kemudian dia punya kantor di mana, dia punya keterwakilan perempuan berapa persen. Nah, kita lihat itu kebenarannya itu, ya, ADART-nya dan sebagainya. Itu verifikasi administrasi, memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen. Sementara kalau verifikasi faktual itu adalah membuktikan kebenaran dokumen di lapangan. Ya. Nah, itu yang kita buktikan. Keanggotaannya kita buktikan benar enggak? Data-data keanggotaan yang dikirim tadi itu orangnya ada atau enggak? Jangan-jangan enggak ada. Atau jangan-jangan orangnya ganda, ya, satu orang ada di beberapa partai. Nah, kita membuktikan itu. Atau catatan atau data-data yang ada di dokumen itu berbeda. Atau jangan-jangan orangnya tidak memenuhi syarat. Ya. Bisa jadi dia masuk kategori PNS, TNI Polri, dan lain-lain sebagainya, ya, yang dilarang itu. Nah, jadi itu kira-kira perbedaan secara garis besar. Apa itu yang dimaksud dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam konteks pendaftaran partai politik. Oke, teman pemilih cukup tercerahkan ya bagaimana definisi verifikasi administrasi dan perbedaannya dengan verifikasi faktual. Artinya memang semuanya serba saling mendukung ya, Pak ya, mencocokkan dan saling support ya sebagai sebuah sistem di mana KPU dan juga partai politik sama-sama menunjukkan kredibilitasnya. Ya, jadi pertama itu ya. Jadi yang kedua, partai politik itu harus menyertakan selengkap mungkin, ya. Kemudian sebenar mungkin dan sesahih mungkin dokumen-dokumennya. Ya. Kalau itu dilakukan, maka diyakini akan mudah itu prosesnya. Ya. Mudah kedua belah pihak, partai politik mudah, KPU sebagai penyelenggara yang memverifikasi dokumen-dokumen itu juga mudah. Kemudian masyarakat juga melihat dengan bisa secara transparan. Nah, itu juga mempercepat ya sampai nanti kita tetapkan dia sebagai partai politik peserta. Karena dari 39 partai yang mengambil akses sipol, dan kalaulah kemudian ke 39 partai ini nanti mendaftar, itu banyak sekali ya, sekali. Apakah nanti semuanya akan lolos menjadi peserta pemilu? Sekarang mereka begitu mendaftar, mereka kita sebut calon partai politik, calon peserta pemilu. Nah, apakah mereka semua bisa menjadi peserta pemilu? Sangat tergantung dari hasil verifikasi dan administrasi dan verifikasi faktual. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa ya pencerahan dari Pak Masudi. Pak, terakhir nih Pak, kapan sih penetapan partai-partai politik yang mendaftar itu ditetapkan sebagai peserta pemilu? Ya, jadi setelah nanti kita lakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, kemudian ditetapkan di Desember, tanggal 14 Desember nanti itu adalah hari akhir penetapan atau batas akhir partai politik itu untuk ditetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Setelah kalau sudah ditetapkan nanti biasanya diikuti dengan pengundian nomor urut partai politik peserta. Jadi 14 Desember kira-kira nanti sudah ada ketahuan tuh partai-partai mana saja, partai apa saja yang akan menjadi peserta pemilu di 2024. Oke, terima kasih Pak Masudi. Terakhir nih Pak, harapan Pak Masudi tentang tahapan yang saat ini berlangsung seperti apa Pak? Ya, kita berharap sih tahapannya proses ini bisa berlangsung dengan sangat baik, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Kemudian masyarakat mari sama-sama memantau proses ini ya, agar kemudian seluruh proses ini bisa berjalan dengan sangat baik. KPU yakinlah tidak akan menutup-nutupi ya. KPU itu akan membuka seluruhnya, bekerja setransparan mungkin dan terbuka untuk menerima masukan, kritikan dan sebagainya. Begitupun partai politik juga kami berharap kerjasamanya nanti ketika melakukan verifikasi faktual untuk bisa hadir bersama-sama
sehingga demikian proses verifikasi faktualnya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Iya, jadi besar harapan kita ya Pak ya untuk mensukseskan elektoral dan juga demokrasi di Indonesia. Nah, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak nih dengan Pak Masudi, namun waktunya ini terbatas ya teman pemilih. Namun jangan khawatir, ikuti terus perkembangan informasi kepemiluan melalui website dan akun sosial media KPU Provinsi Banten. Saya Anis Marini Ardi dan Bapak Masudi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Masudi.